Ada pola candle yang ini juga bisa menjadi tanda. Ya, pola candle yang bisa menjadi trigger kita untuk entry ya. Sebelum pola ini terbentuk, maka jangan lupa selalu lihat karakter candle terakhir, lihat strukturnya, lihat levelnya, kemudian baru kita cari pola yang terbentuk di sana. Di candle terakhir apakah ada pola? Apakah ada loss momentum tadi? Apakah ada rejeksi? Apakah ada perubahan warna? Atau mungkin kita menemukan pola seperti ini. Yang pertama namanya engulfing. Yang kedua ada pola yang namanya pin bar. Yang ketiga ada pola namanya inside bar atau outside. Ada pola namanya inside bar, ada pola outside bar. Kemudian yang terakhir yang keempat nanti ya. Terakhir yang keempat ini ada harami. Dan keempat ini pola ini mengindikasikan market itu cenderung reversal. Reversal itu berbalik ya, berbalik tren. Ini sebagai penanda, bukan utama. Bukan tiba-tiba kita lihat chart, kemudian ini ada engulfing, ini ada pin bar, ini ada inside bar, langsung kita entry. Tidak bisa. Selalu kita lihat adalah strukturnya kemana, tren utamanya kemana, levelnya di mana, kemudian candle-candle terakhir itu karakternya bagaimana. Kalau sudah ketemu di levelnya tidak mampu menembus, maka itu bisa menjadi pertanda dia akan mulai memantul. Nah, keempat ini yang paling dominan, yang semuanya itu hampir ada di situ. Apakah nanti pola-pola yang lain itu muncul? Nah, semuanya ini dasarnya ada empat ini yang utama. Oke, kita awali langsung dari yang pertama, engulfing. Ini candle yang menutup candle sebelumnya. Candle engulfing ini atau pola engulfing ini candle yang menutup pola, menutup candle sebelumnya. Yang ditutup apa? Bodinya. Body candle itu menutup candle sebelumnya. Kalau saya ilustrasikan dengan yang ada di market itu kira-kira seperti ini. Jadi di kecenderungan, di tren yang kuat, kita lihat di tren yang kuat dulu, artinya ada kecenderungan ya, dia bergerak naik, contohnya begini ya, bergerak naik. Satu dari sisi level sebelah kiri kita selalu perhatikan, ini ada namanya resisten, tarik ke kanan. Oke. Berada di resisten itu punya tingkat akurasi yang tinggi. Dari arah ke atas, dari menuju ke atas ini, yang di atas ada resisten yang sangat kuat. Kuat itu berarti lebih dari 2 sentuhan. Ada 1, 2, 3. Semakin banyak sentuhan, maka itu levelnya menjadi kuat. Ketika di level itu sudah tidak mampu menembus atau ada petunjuk yang tadi pola tadi, maka ini berpotensi dia akan memantul. Jadi yang dimaksud dengan engulfing itu seperti ini. Candle yang menutup candle sebelumnya. Yang ditutup adalah bodinya dan dia harus berubah warna. Dia harus berubah warna. Tidak boleh warnanya atau tidak valid ketika nama warnanya sama-sama hijau. Kalau dia trennya naik, kemudian yang menjadi penguat itu harus warnanya berubah jadi merah. Kalau dia turun, harus berubah menjadi warna hijau. Jadi body candle ini, merah ini menutup body hijau sebelumnya, ya, lebih besar. Sehingga ini disebut dengan engulfing. Ketika dia tren turun bagaimana? Sama saja, ketika dia trennya turun, tidak serta-merta pola itu terbentuk dengan 2 candle yang menutup begini, bukan. Tapi kita lihat sisi sebelah kiri itu ada support atau resistennya. Dan ini menjadi triggernya untuk entry. Sehingga entry kita di mana? Ya, tunggu sampai trigger itu selesai atau konfirmasi itu selesai. Kita bisa masuk di situ. Nah, itu kan ganti hari. Analisa itu tidak harus dimulai dari 1 hari. Tetap semuanya sambung dari hari sebelumnya. Sehingga nanti akan ketemu. Oke, itu namanya engulfing. Ya, kalau saya contohkan lagi, engulfing itu seperti ini ya. Nah, ini juga bagian dari engulfing ini. Dia candle hijau dimakan, ditutup candle merah. Di sebelah kiri ada level yang tidak ditembus, ada levelnya di sana. Oke, itu namanya engulfing. Kemudian yang kedua ada pin bar ya. Pin bar ini saya kumpulkan dari beberapa pola candle ya. Di dalam pin bar itu nanti sebenarnya banyak ya.
ada doji, ada hammer dan sebagainya. Nah, saya kumpulkan jadi satu namanya pin bar. Pin bar itu cirinya bodi pendek, sumbu panjang. Sumbu panjang gitu aja. Disebut panjang bagaimana? Jika sumbu itu lebih dari 3 kali bodi. Ya, jika sumbu itu lebih dari 3 kali bodi, itu disebut panjang. Ya. Semakin panjang, semakin sumbunya semakin panjang lipatannya dibanding dengan bodinya, maka itu akan berpotensi berbalik semakin kuat. Jadi kalau saya gabungkan ya, ada pin bar, ada doji dan sebagainya, itu masuk satu saja ya, satu namanya pin bar. Contohnya begini, pin bar itu seperti ini ya, ketika dia trennya kuat turun, satu mungkin kita bisa melihat dari bodinya tebal, mengecil, berubah warna, ada pin bar, ada sumbu yang panjangnya itu bisa lebih dari 3 dari bodinya, kemudian berubah warna dari turun menjadi hijau. Ini adalah trennya naik, ada potensi dia akan bergerak naik. Nah, kapan kita tahu pola itu muncul? Tidak bisa kita pastikan. Yang jelas ketika kita melewati fase itu, ketika kita menemukan, kemudian ada pola itu, levelnya ketemu, kita bisa masuk di situ. Apakah sehari pasti ada? Belum tentu. Tapi kan kita polanya banyak. Ya, tadi ada engulfing, ada pin bar, ada loss momentum dan sebagainya, kita bisa jadikan sebagai dasar. Semakin panjang sumbunya di bawah, semakin besar potensi dia naik. Semakin panjang sumbu di atas, semakin besar peluang dia turun. Di atas bukan di dalam begini, bukan di tengah begini, tapi harus ada kecenderungan. Nah, kecenderungan bergerak naik. Kemudian yang valid ketika di sebelah kiri ada levelnya, support kalau di bawah, resisten kalau di atas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan yang ketiga, ada namanya inside bar dan outside bar ya. Mungkin kita juga sering membaca, mendengar. Nah, saya coba untuk bandingkan dengan bedanya dengan engulfing ya. Apa bedanya dengan engulfing? Oke, kita coba untuk membahas terkait dengan inside bar dan engulfing tadi. Ya, apa bedanya? Kemudian inside bar. Engulfing itu yang ditutup adalah bodinya. Misalnya trennya turun berarti tren turun itu merah dulu. Tren turun itu berarti merah. Kemudian ditutup oleh candle hijau. Ya, ditutup oleh candle hijau. Dia menutup bodinya. Ya, begini. Maka ini disebut dengan engulfing. Kalau dia trennya naik bagaimana? Kalau dia tren naik berarti awal dia candlenya hijau, didominasi oleh hijau. Awal dia didominasi oleh candle hijau begini. Kemudian diikuti candle yang warnanya berubah. Diikuti candle yang warnanya berubah. Nah, ini dia memakan body sebelumnya. Dia memakan body candle sebelumnya. Oke. Ini adalah engulfing. Yang sebelah kiri namanya bullish engulfing, yang sebelah kanan namanya bearish engulfing. Kemudian kita membahas inside bar ya. Inside bar itu seperti ini ya. Saya contohkan dimulai dari tren turun dulu misalnya ya. Contoh misalkan trennya turun seperti ini, maka yang dominan adalah merah dulu. Oke, contohkan begini. Ini candle sebelumnya, kemudian di sini misalkan ada sumbu ya. Sumbunya satu pendek, satu panjang. Oke, berikutnya diikuti oleh candle yang berubah warna. Candle yang berubah warna. Diikuti oleh candle yang berubah warna, contohnya begini. Oh, ini bisa lebih panjang. Kita bisa taruh di pendek juga boleh, panjang juga bisa. Nah, ini misalkan begini. Ini hijau, kemudian ini saya taruh begini, sumbunya. Oke, ini disebut dengan inside bar. Apa yang menjadi dasar inside bar itu? Inside bar itu yang menjadi dasar adalah high dan low-nya. Yang menjadi dasar adalah range-nya. Jadi inside bar itu candle yang pertama itu high dan low-nya lebih panjang, atau bisa disebut range-nya lebih panjang dari yang kedua. Jadi kalau yang di atas itu memakan bodinya, kalau yang di bawah ini adalah range-nya atau tertinggi terendahnya.